Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Elsa Desriapani. Kali ini saya kedatangan tamu luar biasa, senior saya, Kak Abbas. Halo. Halo Kak Abbas, gimana kabarnya? Halo Elsa. Halo, sehat Kak? Alhamdulillah. Puasa-puasa, Alhamdulillah. alhamdulillah tambah sehat dan semangat ini. Tambah sehat, tambah gemuk ya? Tambah subur. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, teman-teman, Kak Abbas ini merupakan Direktur Kerjasama Bisnis dan Pengembangan Bisnis PT Daiklin. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Abbas. Kita akan belajar bagaimana sih memulai bisnis, kemudian gimana caranya kita agar nggak takut gitu ya terjun ke dunia bisnis. Dan di sini juga kita akan ngobrol mengenai kegiatan Kak Abbas di bidang pemberdayaan. Oke Kak Abbas, mari kita siap ya. Oke. Jadi gimana nih Kak Abbas sekarang aktivitasnya di Daiklin sebagai apa tadi? Oke, Elsa, salam kenal teman-teman sekalian. Saya Abdul Basir ya, biasa dipanggil Abbas. Senang juga nih sore-sore diajak ngopi ya. Ngobrol inspiratif. Puasa-puasa ngopi sore-sore ya. Sore, ngabuburit. Elsa dan teman sekalian, saat ini aktivitas saya di Daiklin ya. Saya dan rekan saya sedang mengembangkan bisnis di bidang produk perbekalan kesehatan rumah tangga ya, dengan brand baru. Mungkin teman-teman juga ada yang belum pernah mendengar ya, mereknya Daiklin ya. Jadi kebetulan saya diamanahkan untuk mengembangkan bisnisnya Daiklin ini ya, berkolaborasi dengan stakeholder ataupun dengan rekan-rekan yang sudah kenal sebelumnya atau bahkan membangun jaringan baru ya di bagian kerjasama dan pengembangan bisnis. Oke, itu semenjak kapan Kak? Ya, kurang lebih sekitar akhir 2019 ya. Jadi hitungannya mungkin ya. Sekarang sudah baru satu tahun lebih ya. Karena memang PT Daiklin ini juga kita baru bentuk di akhir 2018 ya. Secara legalitas kebetulan kita urus legalitasnya PT Daiklin Indonesia Sejahtera di akhir 2018 mulai beroperasi, dan saya join di pertengahan 2019. Kemudian ya sampai dengan sekarang alhamdulillah mulai dari kita start betul-betul mulai dari nol. Alhamdulillah sekarang jejaring kita sudah ada di sekitar 15 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia ya. Wow. Sebagai sebuah bisnis yang baru ya, apalagi kita sebagai anak muda di saat mungkin teman-teman yang lain ya dengan keahliannya bisnis startup gitu ya, teknologi ya, kita berusaha untuk menjadi diri sendiri ya. Kita bisnis apa kira-kira yang menurut kita peluang semua orang juga pakai, semua orang membutuhkan, meskipun sudah bisa dikatakan ya pasarnya sudah pasar jenuh, tapi kita coba masuk dengan merek baru, kita menawarkan value baru di dalam produk kita ya dengan nama PT Daiklin. Merek produknya adalah Daiklin. Jadi kalau dari sisi nama kita menginginkan ya hari-hari kita menjadi bersih begitu dari Daiklin begitu. Itu Elsa. Gitu. Tadi produknya ada apa aja Kak? Oh iya, produk-produknya kita beragam ya, mulai dari kebutuhan cuci piring, deterjen, kemudian softener pewangi ya, kemudian untuk kebersihan rumah tangga seperti ngepel, kita juga punya karbol, punya floor cleaner ya. Kalau yang hobi nyuci-nyuci kendaraan, kita juga punya sampo mobil, semir ban, parfum mobil. Untuk produk-produk yang biasa dipakai di masa pandemi ini ada hand soap, hand sanitizer, desinfektan kita juga punya. Wah, lengkap ya Kak ya? Ya, dan itu kalau start kita dari awal memang kita ini ya pelan-pelan ya, mulai dari kebutuhan pokok dulu kayak cuci piring, deterjen, kemudian kita menambah produk sesuai dengan permintaan konsumen ya. Jadi ada permintaan hand sanitizer, kita produksi, kita urus izinnya, kita produksi. Ada permintaan desinfektan, kita urus izinnya, kita produksi, dan lain sebagainya. Jadi bertahap. Memang
kalau sekarang kita hitung variannya ya dengan aromanya itu mungkin lebih dari 25 varian produk. Varian. Itu ya nggak sekaligus dari awal kita produksi itu ya, kita bertahap satu persatu gitu. Jadi secara apa? Aduh, sabar. Karena nggak sambil ngopi nih jadi. Kasihan. Jadi kalau apa? Saya ulangi ya. Jadi kita mulai pelan-pelan dari satu produk, kemudian bertambah secara varian. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 25 varian produk. Tadi kan kakak bilang dari nol ya Kak ya, membangun bisnis ini. Nah itu gimana Kak ceritanya? Apakah apakah ketika kita mau membuat suatu bisnis kita harus punya dream team gitu? Nah ya, gimana betul. tuh Jadi, membangunnya? saya termasuk yang nggak bisa kerja sendiri ya. Dan awalnya memang saya juga kerja ya di 2017 sampai dengan 2019 pertengahan itu saya sempat kerja ya nggak jauh-jauh juga di bidang pemberdayaan karena saya memang dari masih kuliah juga sempat mengabdi di lembaga ambil zakat IPB ya di pemberdayaan mustahik di LAS IPB yang waktu itu adalah UPZ-nya Basnas RI. Nah kemudian seminggu sebelum wisuda S2 saya ditawari untuk join ke salah satu NGO konsultan CSR, saya join ke sana. Nah tapi di 2 tahun berjalan itu di sekitar pertengahan 2019 saya diajak join juga sama teman ya di bisnis Daiklin ini. Jadi statusnya ada teman yang sudah menggagas terlebih dahulu di PT Daiklin ya, alumni IPB juga angkatan 47. Kemudian ya udah saya join, saya tawarkan apa yang bisa saya lakukan ya, membangun jaringan, membangun jejaring tadi, kemudian menyusun bagaimana kira-kira untuk develop bisnis Daiklin ya perlahan. Nah sampai pada akhirnya ketika saya resign dari pekerjaan ya sudah kita start betul-betul start hidup dengan bisnis gitu. Bahasanya pindah dari kuadran karyawan pekerja dan mulai untuk start di dunia bisnis. Begitu Elsa. Di dunia bisnis dari pekerja jadi memberi pekerjaan gitu ya. Ya, betul. Suka dukanya gimana tuh Kak? Ketika dibandingkan dengan bekerja di orang lain, mungkin ada kepuasan tersendiri gitu ya secara moral. Oke. Jadi memang sebetulnya awalnya saya nggak menyiapkan bisnis itu sembari saya bekerja ya. Tapi karena ada satu dan lain hal di tengah perjalanan, memang ya biasa ya namanya orang kerja, kita nggak bisa menghindari konflik gitu. Jadi pada akhirnya saya dapat opsi apakah saya resign ya udah kalau misalkan perusahaan memang di tempat saya kerja menganggap saya ada kesalahan kemudian di skorsing dan lain sebagainya dikeluarkan, itu menjadi titik balik saya untuk berarti memang harus saya mulai start lebih awal dalam bisnis. Nah, tantangannya adalah yang tadinya kerja kita setiap bulan dapat gaji, bisa dikatakan hidup aman lah ya. Apalagi waktu itu saya sudah punya 1 istri dan 2 anak ya. Nggak kebalik nih, 1 istri dan 2 anak. Dan waktu itu menjelang kelahiran anak ketiga, waktu itu tinggal hitungan bulan, tinggal 2 bulan atau 3 bulan lagi itu lahir anak ketiga. Waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan ya sudah, ternyata harus start bisnis lebih awal dibandingkan dengan yang saya rencanakan. Ya, jadi statusnya itu bisnis di Daiklin waktu itu baru berkembang. Ya dari sisi hasil juga kita belum bisa menikmati hasil karena kita masih melarikan ke proses perizinan ya, jadi hasil usaha itu kita larikan ke perizinan, ke pengembangan bisnis. Jadi kita belum bisa menikmati. Nah, konsekuensinya adalah dari sisi penghasilan bulanan turun drastis ya dibandingkan dengan pada saat bekerja. Karena kalau kita kerja setiap bulan kita udah tinggal terima transferan aja tuh di rekening gitu ya. Tapi kalau bisnis ya mau nggak mau meskipun waktu lebih fleksibel ya. Kalau orang bisnis itu waktu lebih fleksibel, betul. Tetapi justru waktu kita untuk
merintis bisnis itu dari sisi tenaga dan pikiran itu harus lebih ekstra ya. Kalau yang kerja mungkin kita jam 5 ya, maghrib itu sudah pulang. Ketika merintis bisnis ini ya mau nggak mau di kantor itu bisa sampai malam ya, datang lebih pagi, pulang lebih malam. Ya, dalam rangka apa? Ya ini bisnis kita sendiri. Ya hidup matinya tergantung Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi artinya ikhtiar, seberapa besar ikhtiar kita membangun bisnis ini. Jadi tantangannya di situ, Sa. Kalau yang yang tadinya nyaman dengan penghasilan bulanan yang terjamin ya, pada tinggal terima gaji, terima bonus gitu. Nah sekarang betul-betul mulai dari awal ya, penghasilan, kalau dikatakan penghasilan mulai dari nol ya, penghasilannya itu yang tadinya ya sudah ada gelondongan lah ke rekening, sekarang jadi recehan lagi gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya bisnis ya tentu apa yang kita dapatkan sebanding dengan apa yang kita usahakan. Nah, itu yang penting ya Kak. Gimana caranya membunuh ketakutan kita mau memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, itu yang gimana tuh Kak? Ya, itu ini ya kalau kata keluar orang Jawa dari itu zona nyaman lah ya. Modal nekat ya. Modal nekat. Kalau modal nekat artinya gini, tentu kita punya perhitungan ya. Kalau teman-teman yang masih single, barangkali mungkin dari sisi kehidupan bebannya nggak terlalu ini ya, beban ekonomi ya, dalam arti beban ekonomi. Kalau beban mental mungkin jomblo lebih berat gitu ya dibandingkan dengan yang sudah punya pasangan. Tapi setidaknya ketika teman-teman masih sendiri kemudian merintis bisnis, saya lihat beberapa teman saya yang merintis bisnis dari zaman masih jomblo itu dia lebih lebih adaptif ya, lebih tahan. Karena apa? Dia tidak punya beban ekonomi yang harus ditanggung gitu. Kalau saya waktu itu dengan beban sudah ada tanggung jawab keluarga ya, tanggung jawab keluarga itu ya tentu yang menguatkan adalah pasangan kita. Ya waktu itu saya minta pertimbangan bahasanya itu sampai kalau kata istri saya, kalaupun mau jual gorengan udahlah jual gorengan gitu ya. Bahasanya sampai segitu gitu. Tapi ya alhamdulillah meskipun saya penikmat gorengan ya, tapi saya mengambil sisi lain dari pedagang gorengan. Pedagang gorengan butuh apa? Cuci wajan pakai sabun ya, akhirnya bisnis di sabun begitu. Keren. Jadi si pasangan kita juga ikut menguatkan. Kalau misalkan yang belum punya pasangan, barangkali mungkin keluarga ya, orang tua ya, tetap itu akan menjadi sebuah motivasi atau penguat kita pada saat kita mau mengambil resiko bisnis itu mulai dari nol, kemudian dari yang tidak berpenghasilan. Kadang-kadang ekspektasi orang tua ketika lulus kuliah itu kan bekerja ya bisa suplai kebutuhan atau subsidi kebutuhan rumah keluarga lah ya, bulanan. Tapi bahkan kalau misalkan mungkin mulai usaha ya bisa jadi masih dapat subsidi gitu ya, karena bisnisnya belum berjalan gitu. Tapi harus komitmen berapa lama kira-kira akan merintis bisnis ini, kapan kira-kira sudah bisa dinikmati. Ibaratkan kita menjadi petani itu kan kita tahu kapan masa panennya ya. Kalau kita nanam jagung berapa lama kemudian kita akan panen. Selama proses menanam itulah mungkin kita butuh subsidi gitu ya. Atau kalaupun nggak subsidi, kalau saya pada waktu itu ya saya mengandalkan dari sisa-sisa perjuangan ya bahasanya. Sisa-sisa perjuangan pada waktu kerja yang terdahulu gitu ya, dan berbekal pesangon yang diberikan gitulah ya bahasanya. Iya. Untuk bisa bertahan beberapa bulan sebelum bisnis yang kita jalankan ini menghasilkan begitu ya. Ini menarik nih ya, Kak. Ketika membuat suatu bisnis yang baru dan sepertinya si produk itu sudah banyak juga di pasaran, membuat dia berbeda itu yang menjadi PR kan Kak ya. Nah, itu gimana Kakak dengan tim? Ini beda nih produk kita tuh, meskipun di pasaran sudah banyak gitu yang produk seperti ini, tapi untuk membuat yang suatu yang berbeda itulah yang mungkin menjadi PR ya Kak ya. Oke. Kalau mungkin kebanyakan orang berpikirnya ya pahamnya gini ya. Ada orang yang berpaham bahwa ketika kita menjual suatu produk yang sama mungkin dengan produk yang ada di pasaran, yang kita cari adalah apa bedanya, gitu ya. Bedanya apa? Jadi konsumen itu kalau mau ditawari bedanya apa dengan yang sudah ada, gitu. Tapi bagi saya justru kita tidak fokus ke perbedaan itu ya.
Artinya ketika kita menawarkan satu produk, ini bedanya apa? Sama aja, Ibu beli sana atau beli produk saya sama aja. Gitu. Jadi secara produk kita tidak banyak mencari perbedaan karena secara fungsi sama. Ya, ibarat ya kalau bahasanya kita dengan pasangan kita kan kita nggak nyari banyak perbedaan ya, yang dicari persamaan. Betul. Persamaan. Nah, kita juga mencari persamaan apa? Sama-sama bisa membersihkan piring misalkan, sama-sama bisa membersihkan dengan baik ya, cukup cukup penggunaan sedikit sudah wangi misalkan untuk produk-produk wangi sama. Tapi bedanya adalah kita melihat peluang perbedaan adalah dari sisi proses distribusi ya, kemudian proses penjualan kita dan value yang kita bawa. Jadi selain kemudian kita bisnis ini kan kita ada ya sebagian mungkin dari hasil kita penjualan ya, kita mengajak para konsumen kita untuk ya berdonasi dari belanjanya dia. Jadi Bu, bedanya kalau tadi ya ditanya bedanya apa? Salah satu bedanya ya, kalau secara fungsi kan tadi saya bilang sama ya, kebanyakan sama. Ya bedanya dan ini mungkin juga jadi suatu kesamaan juga beberapa produk yang lain gitu. Kita dari unsur belanja kita ada nilai sedekah yang kita berikan kepada lembaga yang akan mengelola untuk pendidikan. Ya. Sebagai contoh salah satunya adalah yang kita coba kolaborasi adalah dengan Domain Duafa. Ya, karena dulu ketika saya kuliah juga saya termasuk salah satu penerima manfaat ya dari program pendidikannya, beasiswa pendidikannya Domain Duafa. Sekarang adalah tantangannya adalah bagaimana saya juga bisa ikut ya sedikit berkontribusi di dalam pendidikan itu sendiri. Gitu. Jadi tadi ya secara value kita juga mengusung value berbagi ya, Daiklin berbagi. Untuk pendidikan kita kerjasama dengan Domain Duafa, kita salurkan ya sedikit Rp100 ya, hanya Rp100 dari nilai belanja para konsumen itu kita ajak untuk berdonasi. Nah, kalau dari untuk bidang yang lain ya, misalkan untuk pemberdayaan ya kita sedang set up nih dengan kita bikin yayasan yang namanya ASA nih, seragamnya yang saya pakai nih. Singkatan dari apa tuh Kak? ASA Foundation. Aksi Solidaritas Bersama ini kita sedang set up untuk program pembinaannya, ya program pemberdayaan. Artinya ketika kita punya produk sabun, ya wangi, nah kita lihat kalau yang pernah ngalamin di asrama IPB ya, itu kan kita ada yang laundry ya, nyuci ke para bibi cuci ya di sekitaran kampus. Nah itu kan banyak jumlahnya. Banyak. Nah kemarin kita sudah coba memberikan pengantar ke beberapa bibi cuci. Dan kemudian kita sambungkan kepada mitra-mitra kita di laundry karena kita punya banyak mitra laundry. Nah, kita ingin coba bantu para ibu-ibu bibi cuci ini menghasilkan kualitas cucian yang setara laundry ternama begitu. Jadi kita akan melatih dengan tadi ya dengan tim Daiklin, kemudian dengan relasi kita dengan mitra kita melalui Yayasan Aksi Solidaritas Bersama ini. Kita akan latih para ibu-ibu apa ya bahasanya laundry rumahan tapi kualitasnya kualitas laundry mewah begitu. Iya. Supaya nanti dari sisi kualitas juga ketika para mahasiswa ataupun konsumen laundry ke para bibi cuci ini yang statusnya adalah orang usaha tapi dia nggak punya display kan ya, nggak punya display di toko atau apa yang kemudian butuh modal banyak. Cukup cuci di rumah sama bibi cuci tapi secara kualitas cucian dan kualitas bersih dan wanginya itu ya setara dengan laundry besar. Karena apa? Karena ya mitra-mitra Daiklin juga laundry besar ya yang secara kualitas tidak usah diragukan. Itu salah satu proses pembinaannya. Nah kemudian kita juga sedang coba yang baik sedang direncanakan ya Elsa dengan aksi solidaritas bersama. Kita juga sedang coba membangun dari sisi pemberdayaan ekonomi ya. Pemberdayaan ekonomi itu kita sedang rancang program peternakan untuk orang-orang yang nanti perlu kita bantu. Dananya dari mana? Salah satunya adalah dari yang akan kita sisihkan dari Daiklin. Ya, sisanya nanti ya kita mengajak para customer kita, kemudian para relasi kita, rekan-rekan kita yang mau ikut kontribusi, ayo silakan. Gitu. Ya, jadi itu barangkali yang kemudian semakin memotivasi kita untuk terjun di bisnis ini ya. Kata salah satu senior dulu ketika saya di kampus,
kamu harus jadi sesuatu agar bisa memberikan sesuatu, ya. Kalau kita mungkin nggak melakukan sesuatu, kita nggak bisa memberikan sesuatu nih. Ya. Nah, dengan kita jadi pebisnis, pengusaha, ya, entrepreneur apa bahasanya lah, punya usaha sendiri, minimal kita bisa melakukan hal-hal yang tadi ya, pemberian ekonomi, kemudian mungkin bisa memberikan sedikit sumbangan untuk orang-orang yang tidak mampu melalui lembaga-lembaga yang sudah kredibel. Nah, itu salah satu mungkin value yang kita usung di PT Daiklin. Ya, meskipun kita masih kecil, ya semangat untuk berjuang dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat juga terus kita tumbuhkan gitu. Jadi nanti seiring berjalannya dan tumbuhnya Daiklin, mudah-mudahan kita istiqomah bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Begitu ya, Ustaz. Ya, keren Kak. Berarti di perbedaannya di value-nya itu tersendiri ya Kak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak. Itu tadi ada di 15 provinsi ya, sudah ada di 15 provinsi. Resellernya seperti apakah? Apakah ada syarat-syarat tertentu kalau misalnya mau gabung di Daiklin ini atau seperti apa? Oke. Jadi kalau sistem bisnisnya di Daiklin itu kita punya penjualannya itu kita punya jaringan distributor dan agen atau member lah kita bahasanya. Kenapa kita sebut member? Kadang-kadang mungkin orang berpikir, oh ini MLM bukan ya gitu. Nah, sekali lagi saya sampaikan Daiklin itu bukan bisnis MLM ya. Nah, kenapa ada member? Member ini adalah dulu kita namanya adalah reseller atau agen. Tapi ternyata ada beban para emak-emak nih, para ibu rumah tangga, ketika disebut agen itu dianggapnya dia harus jualan. Ya, namanya agen itu harus jualan. Padahal sebetulnya yang kita sebut agen itu ya bisa jadi orang yang rutin belanja, makanya kita sebut member. Nah, member ini kita bagi dua, ada member aktif, ada member yang pasif. Kalau member yang aktif artinya dia aktif jualan. Dari sisi belanja tiap bulan itu bisa 2 kali, 3 kali order, ya dia jualan. Tapi kalau yang member pasif artinya dia konsumen sebenarnya, tapi rutin belanja ke kita. Jadi kita sebut dia member. Nah, kalau yang member tentu akan dapat harga spesial dibandingkan dengan konsumen biasa yang cuma sekali beli, kadang-kadang beli, kadang enggak gitu. Kalau yang rutin melakukan pembelian, kita ajak, Bu, daripada belanja di tempat lain, tadi ya secara fungsi produk sama, kualitas juga nggak beda jauh, Ibu belanja ke Daiklin harganya lebih murah. Caranya gimana? Ibu jadi member aja. Toh tiap bulan selama Bapak Ibu masih pakai pakaian, Bapak Ibu masih tinggal di rumah, Bapak Ibu masih makan di rumah, Bapak Ibu masih perlu nyuci piring, masih perlu nyuci baju, masih perlu nyetrika misalkan, masih perlu ngepel. Nah, ini produknya kita sediakan, kita ada semua. Jadi kenapa nggak berlangganan aja? Toh dengan berlangganan kita memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Bapak Ibu belanja di tempat lain. Barang-barang yang di mana bisa didapat? Bisa lewat distributor terdekat. Kalau yang distributor belum ada, kita bisa kirim dari Bogor. Ya, kita ada kantor di Bogor, pusat kita di Bogor, produksi kita di Cikarang. Cara gabungnya gimana? Ada 2 cara, Elsa. Kalau yang member kita bisa join member, ya biasa daftar paket supaya paket berlangganan lah istilahnya di awal sebagai komitmen. Nanti setelah itu ya belanja sebagaimana biasa sudah dapat harga member. Kalau yang distributor kita ada syarat minimal pembelanjaan, ada syarat-syarat yang perlu kita sampaikan ya, kita diskusikan. Kemudian nanti setelah oke deal, ya udah kita kirim barang, proses transaksi. Selanjutnya kita tidak akan buka distributor lain ya di wilayah yang sudah ada distributor. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah ada di 15 tadi ya, 15 provinsi, dan alhamdulillah per hari ini ada tambahan provinsi baru di Kalimantan Selatan. Ya, di hari ini ada distributor baru dari Kalimantan Selatan yang baru join. Ya, mudah-mudahan ini tambah dari 15 jadi 16. Ya, bukan tidak mungkin suatu saat Daiklin yang kita rintis mulai dari nol ya, pelan-pelan meskipun pesaing kita adalah produk-produk nasional yang sudah bahkan lebih tua umurnya dibandingkan dengan umur saya, bahkan lebih tua lagi daripada umur orang tua saya gitu ya produk-produknya. Tapi kita menjadi produk alternatif ya. Kita tidak terlalu berambisi untuk mengambil market share yang terlalu besar ya. Kita cukup ya udah sekeliling kita aja yang kemudian pakai produk Daiklin. Ya, insya Allah kebermanfaatan itu akan tumbuh ketika
semakin menyebar luasnya produk Daiklin, ya kita bisa membantu menggerakkan roda ekonomi juga ya untuk reseller kita, untuk agen kita, distributor kita ya menjadi salah satu produk alternatif. Begitu Elsa. Oke, mantap sekali. Oke Kak, ini yang penting lagi Kak, terkait dengan bisnis tadi ya, bagaimana meyakinkan tadi untuk orang-orang yang misalnya orang-orang yang baru mengenal bisnis itu nggak ragu gitu, kamu tuh bisa masuk ke dunia perbisnisan gitu Kak. Itu gimana meyakinkannya? Ya kalau pada prinsipnya gini, kadang-kadang orang itu baru bisa yakin itu setelah ada untung gitu ya? Setelah apa? Enggak, ketika mau terjun bisnis itu kadang-kadang mikirnya kalau udah mentok baru mau, gitu ya. Kalau nggak ada pilihan lain, udah nggak ada pilihan lain selain bisnis, gitu misalkan. Contoh misalkan sudah pensiun atau sudah nggak ada alternatif lain, mau kerja, ngelamar kerja, nggak keterima, misalkan ada peluang bisnis, ya udahlah, dicobalah gitu. Ada yang coba-coba ya, ada yang memang nggak ada pilihan lain, akhirnya terjun ke situ. Nah, cara kita meyakinkan adalah begini. Untuk bisnis Daiklin sendiri misalkan ya, kita kan menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga yang setiap hari kita pakai. Ya, analisa saya dan tim ya di riset kami di tim dan tim Daiklin itu menunjukkan bahwa kebutuhan rumah tangga ini akan terus meningkat, gitu ya. Bahkan nilainya dalam satu bulan itu bisa apa ya, hitungan kita itu triliunan ya, se-Indonesia itu triliunan. Nah, kita punya hitungannya tuh berapa kebutuhan rumah tangga, kemudian kita hitung kalkulasi potensinya berapa kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya, setiap orang kan pakai, bahkan kalau yang kita tawarin, Bapak Ibu pakai nggak produk-produk ini gitu. Pakai. Nah selama ini apa, beli gitu. Nah beli berapa, harga berapa gitu, fungsinya gimana gitu. Kita tawarkan, daripada Ibu sekedar beli, kenapa enggak Ibu jadi sekaligus reseller ataupun distributor kita. Selain bisa pakai sendiri, jadi untungnya double. Dipakai sendiri lebih hemat ya, karena kan belanjanya tentu harganya harga reseller ya, atau harga distributor bahkan. Yang kedua, dijual lebih untung gitu. Artinya bisa menghemat kebutuhan rumah tangga gitu. Nah, ini jadi solusi alternatif para ibu rumah tangga sebenarnya, karena memang dari keseluruhan jejaring kita itu kebanyakan adalah ibu-ibu gitu. Ya ada beberapa yang memang bapak-bapak juga, tapi pelaksananya kebanyakan ibu-ibu. Ya, jadi pemodalnya aja bapak-bapak nih, ibu-ibu yang jalan. Nah, itu Elsa, cara meyakinkannya ya dari sisi resiko juga ya. Produk kita kan bukan produk yang hari ini produksi besok basi. Hari ini nggak kejual, besok misalkan udah nggak laku misalnya. Nah, produk kita itu adalah produk yang awet. Ya, artinya ukurannya itu bukan sehari 2 hari. Ya, hitungannya bulanan gitu. Bahkan untuk beberapa produk itu kita tahan bisa sampai 1 tahun 2 tahun kayak gitu. Artinya memang dari sisi keamanan ya, resiko bisnis minim ya. Menurut analisa kita minim. Kenapa kita berani? Karena menurut kita ya, hitungan kita resiko bisnisnya minim. Kemudian kita menerapkan sistem untuk yang Jabodetabek nih. Kita tawarkan opsi, kalau misalkan seandainya ada beberapa barang yang nggak fast moving di tempat Bapak Ibu, kita bisa tuker, kita pindahkan, kita ganti, gitu. Ya, tinggal tuker aja. Artinya nggak ada resiko barang numpuk, nggak kejual, nganggur sampai jamuran gitu ya, bertahun-tahun ibaratnya. Karena berdasarkan pengalaman, ya kita tinggal tuker aja. Di Jakarta Selatan nggak laku produk atau lambat pergerakannya untuk produk-produk pewangi, kita geser kemana? Jakarta Barat misalkan, permintaan pewangi banyak. Yang kurang adalah permintaan dengan permintaan untuk cuci piring, deterjen dan sebagainya. Kita tukar lagi ke tempat lain. Atau kita bisa tarik supaya nggak menyulitkan, kita tarik ke Bogor, kemudian kita ganti dengan barang lain sesuai dengan request. Itu yang sudah berjalan. Nah, pada akhirnya memang disitulah salah satu tadi kalau Elsa nanya perbedaan itu, kita berani menjamin atau menggaransi barang kita. Bahkan kalaupun rusak, ya rusaknya karena misalkan belum waktunya untuk kemudian rusak secara kimiawi, kemudian ternyata ada barang rusak, kita siap ganti. Garansi ya. Betul. Memungkinkan berarti Kak di tempat aku. Di mana? Di Banten ya? Lebak di Banten.
Memungkinkan nggak tuh? Oh, sangat memungkinkan. Artinya gini, kalau Elsa tanya, memungkinkan nggak? Saya tanya, di tempat Elsa nyuci piring masih pakai sabun nggak? Masih. Wah, masih. Artinya Masih. Ya berarti pasarnya ada. Betul. Gitu. Nyuci masih pakai deterjen nggak? Atau pakai batu kali gitu kan? Kalau masih pakai deterjen berarti produk kita bisa ya potensi. Tinggal kalau saya sampaikan ke teman-teman begini, ketika ada yang nanya, potensi bisnis Dayclean gimana? Saya sampaikan ke mereka bahwa coba teman-teman hitung ya kebutuhan rumah tangga. Saya tanya Elsa deh dulu. Sa, kalau dalam 1 bulan nih, Sa, kira-kira belanja nih untuk satu rumah ya, Elsa dan keluarga. Saya nggak bilang Elsa sendiri nih. Kalau Elsa pas lagi di Bogor mungkin nyucinya dibawa ke laundry gitu ya. Tapi kalau misalkan di rumah nih, Sa, kebutuhan beli deterjen, beli cuci piring, ngepel, karbol misalkan berapa kira-kira sebulan, Sa? Aduh, berapa ya, Kak? 100.000 habis nggak, Sa? 100.000. Satu rumah ya? Ada sih kayaknya. Ada. Kalau kan? iya Rinso ditambah iya. Deterjen artinya, lah ya, jangan menyebut 100.000 itu ya hasil survei kita, survei internal kita ke para mitra, ya para customer, ada mitra segala macam kita survei. Itu rata-rata di angka 200.000 sebulan. Nah, 200.000 kalau kita bagi, kita anggapnya malah kita hitungan kita itu kecil, Sa. 90.000 aja sebulan. Artinya sehari 3.000, satu rumah tangga 3.000. Jumlah penduduk Indonesia berapa, Sa? Sekarang udah 250 juta lebih. 250 sampai 260-an juta ya. Kalau kita bagi 4, taruhlah satu keluarga itu 4 orang misal. Itu berapa jumlahnya ya? 260-an bagi 4. Sekitar ya 69 jutaan lah sampai 70-an juta. Kalau kita anggap 60 juta, 69 juta, 70 juta lah, 70 juta keluarga dikali dengan 3.000 sehari. Udah berapa sih, Sa? 70 kali 3, 21. Lumayan ya, nolnya udah banyak ya. Itu satu hari kebutuhan. Betul. Ya, dan selama ini yang pegang marketnya adalah ya mereka merek-merek yang sudah merek-merek yang sudah terdahulu ya. Iya. Nah, makanya kita coba bangun brand baru. Betul. Ya sebagai produk alternatif. Kalau yang mau menikmati sebagai konsumen ya silakan. Justru itu menjadi pasar kita. Yang mau ikut join bisnis ya ayo gitu. Kita kembangkan. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi produk nasional. Iya. Bolehlah dicoba di Lebak. Mari kita buka. Kalau di Banten kita baru sampai ke Serang dan Cilegon. Ya mudah-mudahan nanti bisa ke Lebak nih, Sa. Iya, mantap nih. Nanti kita berjejaring di Lebak. Oke, Kak Abbas, menarik sekali nih ngomongin masalah bisnis ya. Kayaknya nggak bakalan ada habisnya kalau ngomongin masalah bisnis. Selama kita masih pakai sabun ya bisnis sabun insya Allah semakin menarik ya. Ya. Dan pasti ini juga ada ini ya, Kak, ada kajian terkait lingkungan, Kak? Oh ya, kalau dari sisi lingkungan memang dari kita berusaha untuk meminimalisir plastik ya. Nah, tadi kalau ditanya perbedaan Dayclean juga ya ini salah satu lagi bedanya kita tidak memproduksi di kemasan saset. Ya, kita tahu bahwa yang namanya plastik kemasan saset itu sulit terurai, ya, sulit terdegradasi dan menimbulkan dampak lingkungan. Gitu. Nah, kita hanya memproduksi untuk saat ini di kemasan minimal itu di kemasan 1 liter, ya 1 liter. Nah, memang untuk beberapa wilayah ya beberapa spesifik daerah ya konsumen kita memang sudah minta sebetulnya kemasan kecil karena kebutuhan harian mereka hanya bisa mengeluarkan uang di belanjanya itu harian. Jadi butuhnya yang kemasan kecil. Nah, tapi karena kita berusaha untuk komitmen terhadap bisnis ini supaya tidak hanya profit tapi juga ke lingkungan, maka kita produksinya di kemasannya itu kita pakai kemasan jerigen yang bisa didaur ulang, ya bisa dipakai untuk keperluan lain ataupun bisa diolah kembali menjadi plastik-plastik kebutuhan perabotan rumah tangga ya, kayak tempat sampah dan lain sebagainya ya, baskom dan sebagainya. Tapi bahannya itu adalah dari bahan plastik kita. Jadi kita juga ke konsumen yang ada di Jabodetabek, kalau misalkan begini ya mitra ya distributor, kalau jerigennya mau dikembalikan
kita tarik boleh, karena kita punya supplier rekanan kita yang mau menerima atau menampung jerigen bekasnya Daiklin, ya. Ya dia perjualbelikan juga gitu. Nah, kita ke mitra kita juga kita hargai. Ya, satu jerigen balik kita hargai Rp1.000. Ya, udah belanjanya lebih hemat, jerigen dibalikin dapat uang lagi gitu. Iya. Dapat cashback dari jerigen. Jadi biasanya mereka ngumpulin. Jerigen 10 jerigen udah dapat potongan 10.000 ya. 10.000 kan lumayan. Kalau kita beli kerupuk dapat banyak ya. Beli beras lumayan lah 1 liter dapat ya. 1 liter ya. Gitu. Itu. Oh ya, satu lagi lupa. Gimana? Dari sisi kampanye juga kan mungkin yang kita saat ini kita sering dengarkan mencuci itu harus banyak busa ya. Mencuci itu puas kalau banyak busa. Padahal semakin banyak busa, kebutuhan air untuk bilas semakin banyak ya jatuhnya kita nggak ramah lingkungan juga, karena air yang sebetulnya kita bisa pakai untuk yang lain ya kepake untuk nyuci gitu. Bilas. Nah, produk-produk kita itu dibuat dengan kualitas terbaik ya, dari sisi kemampuan membersihkan piring. Kadang suka ada yang nanya, kemampuan membersihkan piring gimana Pak? Membersihkan pakaian gimana Pak? Tapi dari sisi busa kita memang nggak banyak. Ya kenapa? Karena berdasarkan penelitian yang didapatkan, busa itu justru membuat limbah. Bukan indikator membersihkan suatu benda ketika dicuci, tapi justru membuat limbah. Gitu. Nah, penting. Karena itu ya kita produksi sabun-sabun kita yang rendah busa ya. Dan ini banyak dicari oleh para laundry ya. Kalau nggak percaya, Elsa punya langganan laundry, ditanya, Bapak Ibu laundry, kalau Bapak Ibu pakai sabunnya itu yang banyak busa atau yang sedikit busa? Saya bisa pastikan kalau pakainya itu yang sedikit busa. Sedikit busa. Apalagi laundry ya, hemat air. Iya betul. Itu paling satu. Oke Kak, mantap. Ini nggak terasa nih, udah mau 1 jam. Namanya juga ngopi. Sayang kopinya. Dari kopinya panas sampai kopinya dingin. Iya benar. Sampai dinginnya dingin sekali. Oke Kak, ini mungkin terakhir nih. Ada pesan-pesan untuk anak muda yang mau mulai bisnis gitu Kak. Dia nggak, misalnya tidak punya, dia tadi kata Kakak berangkat dari nol, punya keinginan kuat, seperti apa jika mau menjadi seorang pembisnis? Ya, saran untuk teman-teman yang mau mulai bisnis ya, memang bisnis itu pilihan. Kalau bisnis itu antara kalau bahasa kita di Al-Quran kan lakum dinukum waliyadin ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi bisnis itu juga begini, Sa. Belum tentu bisnis yang orang lain jalankan itu cocok untuk kita. Ya. Nah, begitu pula kalau saya misalkan ada bisnis Daiklin misal, ada teman mau ikut terjun juga di bisnis persabunan, ya belum tentu cocok. Ya. Dari sisi bisnisnya ya. Kalau dari sisi kebutuhannya ya pasti selama orang pakai sabun dia akan pakai juga. Tapi kalau dari sisi bisnis, kalau misalkan mau mulai bisnis ya lihat dari sisi kapasitas kita, kira-kira kita bisa bisnisnya apa? Ya. Modal apa yang kita punya? Ya. Apakah kita punya modal uang? Apakah kita punya modal kemampuan yang kemudian kita bisa jual ke investor untuk ide kita ya? Kita punya ide, kita jual ke investor investasi ke kita putar bisnisnya. Tapi setidaknya yang harus kita miliki adalah masalah komitmen dan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dalam arti ketika kita sudah memutuskan untuk terjun di dunia bisnis, ya kita harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Ya. Dan ketika kita sudah berusaha untuk tadi ya meyakinkan investor, ya kita juga harus bertanggung jawab dengan investasi yang diberikan. Artinya memang ini tinggal masalah keberanian. Pekerjaan yang paling berat adalah memulai, ya katanya gitu. Jadi di awal-awal mungkin teman-teman yang mau mulai bisnis juga beratnya gitu. Tapi ketika sudah kita mulai, ya kalau orang naik sepeda itu kayuhan pertama itu berat ya. Tapi begitu sudah jalan itu tinggal nunggu roller coasternya aja. Pas naik ya mungkin berat, pas turun ya tinggal menikmati gitu. Jadi lebih ke arah
keberanian untuk memulai ya. Dan perlu juga diingat bahwasanya kalau misalkan kita tipe orang yang tidak bisa bekerja sendiri, ya bisnis sendiri, cari partner yang siap dan punya kesamaan visi misi. Dream team ya. Visi misi gimana? Ya karena kita ketika berbicara bisnis itu kadang-kadang saya menemui beberapa teman itu yang pecah kongsi di tengah jalan dalam bisnisnya. Ya, baik ketika bisnisnya sedang berjaya atau bahkan ketika bisnisnya turun. Ya. Nah, carilah teman-teman yang punya satu kesamaan visi, misi, kemudian ya apapun yang terjadi ya badai pasti berlalu gitu kan. Kalau pas lagi turun bisnisnya misalkan, ya bagaimana komitmen kita untuk bekerja sama itu saling bahu-membahu meningkatkan bisnis lagi. Kemudian pada saat berjaya juga kita bukan saling, wah ini berjaya karena gua nih, ini karena gua, nggak saling klaim begitu, tapi ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Artinya ya carilah tim atau partner bisnis yang betul-betul ya kita secara visi tadi kesamaan visi, kesamaan misi yang tidak mudah tergoyahkan. Kadang-kadang ini ada juga ya kompor dari luar ya. Lihat kita bisnisnya lancar, kadang-kadang ada juga teman-teman kita yang ngompor-ngomporin, wah harusnya lu bisa lebih baik segala macamnya sehingga menyebabkan pecah kongsi. Disitulah pekerjaan yang terberat ya. Makanya dulu di kampus kan kita belajar berorganisasi, itu adalah latihan kita untuk menyeleksi ya, mencari partner ya, membentuk tim ya. Tentu karena ketika kita bisnis kan tidak selamanya mungkin di awal-awal kita mengerjakan segala sesuatunya sendiri, tapi ada masanya di mana nanti kita akan ada proses distribusi peran dikerjakan oleh orang lain ya, kita membangun kepercayaan. Nah, disitulah pentingnya kita punya partner yang satu visi satu hati membangun bisnis dan membangun negeri. Asik. Tadi yang menjadi penting adalah ketika membangun bisnis itu tidak hanya profit ya kayak, tapi bagaimana juga memikirkan memberdayakan orang, kemudian tadi lingkungan gitu, tidak semata-mata profit oriented seperti itu. Ya, Oke, dan karena memang ya apalagi yang bisa kita berikan selain berkontribusi dalam bahasanya yang membangun ekonomi lah ya. Apa yang kita bisa lakukan, kita coba lakukan sehingga kesenangan kita bertambah ya, levelnya bertambah ketika bisnis kita berjalan, kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, ada nilai kepuasan tersendiri dan nilai syukur tersendiri ketika kita bisa menjadi jembatan atau sebagai pintu jalannya rezeki ke orang lain. Ya. Oke Kak, terima kasih banyak atas ngobrol inspiratif hari ini. Siap, makasih juga nih kopinya, sayangnya belum bisa diseruput. 1 jam lagi bisa diseruput Kak. Oke, terima kasih banyak Kak atas ilmunya. Sama-sama Elsa. Makin semangat juga nih untuk mulai mencoba ke dunia bisnis. Mungkin di sinilah Kak, mungkin bedanya businessman dan social entrepreneurship mungkin ya, social entrepreneur. Gimana? Bedanya? Bedanya antara businessman gitu ya, yang memang orientasinya hanya profit gitu ya, dengan sekarang istilah yang baru sekarang, social entrepreneur. Social entrepreneur. Jadi kalau kita lihat sih sebetulnya sekarang ini juga banyak para businessman itu yang sudah ini ya, sudah punya jiwa sosial sebenarnya ya. Ya mungkin kita nggak lihat aja sebenarnya dia bisnis, kemudian di luar itu tanpa harus menunjukkan jiwa sosialnya dia berbagi gitu. Nah bedanya karena sekarang dunia media sosial itu sudah terbuka ya, sehingga ya muncul tadi istilah social entrepreneur itu karena selain bisnis kan kelihatan ya jiwa sosialnya. Misalkan siapa nih ada influencer dia pebisnis sedekah 1 miliar misalkan. Ya kalau dulu mungkin kan nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Jadi menurut saya sih sebetulnya antara businessman dengan social entrepreneur itu nggak ada sesuatu yang berbeda ya, hanya memang sudut pandangnya aja yang berbeda gitu, dan bukan sesuatu yang perlu dibeda-bedakan. Gitu. Siap. Oke, mantap. Terima kasih banyak Kak. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Lain waktu bisa berjumpa offline nih di Bogor, ditunggu di Bogor. Siap. Bawa sabun ke Lebak. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas mengenai Atom Indonesia Kak ya.
Oh siap. Siap. Siap-siap Kita nih. akan bahas di dunia training dan SDM. Iya, mantap. Kita akan undang mungkin teman-teman atau yang lain bareng-bareng. Ya. Oke Kak, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih Elsa atas undangannya untuk ngopi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Kak atas sharingnya. Kita pamit, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita pamitan dulu dengan Kak Abbas. Terima kasih ya Kak Abbas. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.